Karena selalu kalah dalam bermain judi online, seorang pria asal Bali nekat lunas nomor togel di salah satu tempat angker di desanya. Namun naas, harapannya untuk kaya hilang ketika ia melihat sosok yang sangat menyeramkan. Sosok apakah itu? So, sebelum lanjut bercerita, seperti biasa, siapkan kopi dan pakai headset kalian dan kita akan bercerita. Kentung, seorang pemuda yang kecanduan judi online, saat ini berusia sekitar 28 tahun. Kegiatannya sehari-hari, dia bekerja sebagai sopir travel. Seperti biasa, setiap hari kegiatannya dipenuhi acara jalan-jalan bersama tamu asing. Setiap mendapat kesempatan istirahat, Kentung selalu membuka HP dan melakukan deposit ke website online. Memang tak jarang juga ia mendapat jackpot. Tetapi akhir-akhir ini saldo di ATM-nya menipis. Sedangkan Kentung harus berusaha menutupi hutangnya di bank serta LPD di desanya. Ketika suatu hari Kentung ditunjuk untuk mengantar jemput tamu ke daerah Bangli dengan tujuan Kintamani, dan tamunya berencana menginap di Kintamani. Sekitar pukul 4 sore, Kentung pun drop tamu di villa tersebut. Dan kebetulan Kentung difasilitasi hotel oleh tamu tersebut, dan si Kentung pun ikut menginap di sana. Malam hari, ketika Kentung sedang bengong di lobi villa, ia pun memutuskan untuk bermain judi online lagi. Ia berkeinginan mencoba hal yang belum pernah ia lakukan, yaitu mendepositkan seluruh isi ATM-nya dan hanya disisakan sekitar 200.000 saja. Dengan rasa percaya diri, Kentung pun mulai bermain. Alih-alih mendapatkan jackpot, dia malah kehilangan semua bekalnya. Karena frustasi dengan kejadian ini, Kentung pun menelpon salah satu temannya yang bernama Rudi dan bercerita tentang hal yang ia lakukan. Sayangnya, si Kentung menelpon teman yang sefrekuensi. "Rud, gawat Rud, saldoku habis cuk." Rudi pun menjawab, "Kenapa? Deposit? Memang depo berapa lu Tung?" 4 juta cuk." "Rud, bisa bantu gue nggak? Kirimin dulu aku 300.000 buat bekal Rud, besok aku ganti." Dijawablah sama Rudi, "Tung, aku sih ada uang, cuma aku punya saran buat elu. Ya siapa tahu aja elu berani dan nekat. Ini pengalaman teman aku si Rifan. Kemarin Rifan katanya habis tembus 4 angka. Dan itu angka dia dapat di salah satu pelindih air terjun di daerah Gianyar pas saat dia nganter tamu ke sana. Rifan katanya dapat kode alam di sana, lalu iseng dia coba pasang dan tembus. JP Tung," disahut sama Kentung. "Ah, masa? Air terjun yang mana?" Setelah percakapan di telepon tersebut, Kentung pun akhirnya mendapat kiriman uang dari si Rudi sebesar 300.000 rupiah. Singkat cerita, 3 hari setelah Kentung menelpon Rudi, dia ingat kata-kata si Rudi tentang si Rifan yang JP setelah mendapatkan kode alam. Kala itu Kentung lagi bengong di depan rumahnya sambil menghisap sebatang rokok. Lalu dia baru ingat kalau hari ini adalah hari Kajang Kliwon, yang mana ini dikeramatkan oleh umat Hindu. Seketika pikiran nekat dan jiwa pemberaninya merasuki. Kentung berniat untuk lunas atau meminta angka di salah satu tempat angker yang ada di desanya. Sesegera dia pergi ke warung yang menjual lak-lak tape dan membeli canang serta lekesan. Setelah membeli alat-alat sesajen itu, Kentung pun menaruhnya di kamar. Setelah jam menunjukkan pukul 6 sore atau sandikala, Kentung bersiap-siap mengambil peralatan sesajen dan senter kepala. Tidak lupa dia memakai sepatu boot milik ayahnya yang dipakai untuk ke sawah. Kentung pun mengambil sepeda motor
lalu berangkat ke tempat angker tersebut. Setelah sampai di tepi jalan, Kentung pun memarkirkan sepeda motornya, lalu berjalan kaki menuruni ladang hutan sendirian. Kala itu suasana sudah sandikala. Kalian tahulah betapa horornya jam rawan ini. Si Kentung pun berjalan pelan-pelan sambil menghisap rokok dan membawa sesajen di tangannya. Saat turun, Kentung tidak ada perasaan takut atau melihat hal-hal aneh. Kentung gagah berani menuruni tebing ladang tersebut. Dan sampailah Kentung di tepi sungai, di mana di sana ada pohon beringin besar serta ada bambu juga di sekitarnya. Saat baru sampai, si Kentung pun duduk dengan rileks sambil merokok. Di pikiran dia kala itu, besok dia akan menjadi orang yang benar-benar kaya mendadak. Saat Kentung mulai menghidupkan dupa, saat inilah interaksi demi interaksi terjadi. Mulai mendengar suara orang ketawa dari kejauhan, sampai suara tangisan di belakang pohon beringin tersebut. Saat itu, bulu kuduknya mulai berdiri dan berpikir aneh. Dia berusaha memalingkan pikiran negatifnya tersebut. Dengan tangan gemetaran dan rasa takut yang mulai menghantui, Kentung pun menaruh sesajen itu di depan pohon beringin tersebut. Saat baru mengucapkan keinginannya, tiba-tiba saja dari belakang pohon tersebut seperti muncul kain kasa yang melayang dan terbang ke arah belakangnya. Kentung pun tidak berani menoleh ke belakang. Dengan seluruh badan yang sudah gemetar, di sini pikiran negatifnya tidak bisa terbendung. Kentung melihat sosok besar hitam berbulu sangat lebat. Matanya menyala, upun-upunnya mengeluarkan api. Kentung pun terdiam, caket melihat penampakan itu. Dia seperti patung, matanya melotot dan tidak bisa berkedip. Syukurnya suara anjing menggonggong terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba Kentung tersadar dan ia bergegas meninggalkan tempat tersebut. Di jalan, dia merasa seperti ada sesuatu yang membuntuti. Tetapi Kentung tetap berlari ke atas tanpa melihat ke belakang. Di sana, Kentung mencium aroma wangi sekali, seperti bau bunga cempaka, dan tiba-tiba terdengar ada benda yang jatuh besar sekali. Saat ini dia sudah tidak bisa berkata-kata. Seluruh badannya sudah dipenuhi dengan keringat. Akhirnya Kentung pun sampai di jalanan. Karena panik dan seperti orang kesurupan, Kentung berlari meninggalkan sepeda motornya. Setelah sampai di depan pura dalam di desanya, Kentung baru ingat kalau motornya tertinggal. Karena takut kembali ke area itu lagi, Kentung pun memutuskan untuk balik ke rumahnya dengan berjalan kaki. Dan keesokan harinya dia baru berani untuk mengambil sepeda motor yang tertinggal di pinggir jalan. Jujur, saat pertama kali membacanya, ini aku sempat ketawa. Cuman pada saat akhir-akhir partnya, ini membuat bulu kuduk merinding. So, terima kasih untuk akun Kadek yang telah mengirimkan ceritanya di DM akun Tutur Malam. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya bersama aku Nata. Bye-bye.